bukan hanya sekali atau dua kali dilakukan, tapi udah banyak kali karena kita ngelihat di sini banyak sekali korban-korban yang telah menjadi buruan mereka. Annyeonghaseyo Dotor, Yusul Kim Imida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk ngebahas tentang 5 musik video K-pop dengan konsep ter-creepy. Yang mana karena konsep mereka yang creepy ini banyak yang salah paham dan menyebutkan bahwa ada unsur Illuminati di dalam konsep mereka. Siapa ajakah yang dimaksud? Kalian pasti penasaran banget kan? But wait, tahan dulu nih. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, dan komen. Boleh juga nih sosial media aku. Kalau di Instagram itu ada @yusulkim, kalau di Facebook itu ada Detektif Teori, kalau di Twitter itu ada @yusulkim2. Aku tunggu ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Untuk pertama, kita akan mulai dulu dari lagu EXO yang berjudul Mama. Lagu debut dari EXO ini emang udah mencuri perhatian banyak orang saat awal kemunculannya. Dikarenakan konsep mereka yang agak different dibandingkan dengan boyband yang lain, dan juga konsep mereka emang agak creepy, terutama di bagian awal lagunya. Mama, mama, mama. Selain itu efeknya juga agak lebih kegelap-gelapan, dilengkapi dengan jubah, semuanya terlihat sangat-sangat creepy banget. Jadi, dikarenakan kekeripian ini, banyak orang yang berpendapat bahwa di dalam lagu Mama itu terdapat banyak simbol Illuminati. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana pendapat dari netizen. Kenapa mereka menyebutkan bahwa musik video dari Mama EXO itu ada unsur Illuminatinya? Coba kita perhatikan bersama-sama bagaimana pendapat dari mereka. Yang pertama adalah dikarenakan jubah mereka yang berwarna hitam. Jadi, jubah hitam ini katanya seringkali digunakan nih guys untuk upacara ritual. Entah itu untuk memuja bulan, matahari, atau bahkan menyembah hal yang lainnya. Tapi kalau kalian perhatikan, di saat mereka berkumpul dan memakai jubah tersebut, tidak ditampilkan bahwa mereka sedang berada di bawah bulan ataupun matahari. Sehingga banyak orang yang menyimpulkan bahwa mereka sedang memuja Mother Goddess atau manusia penguasa bumi. Menurut kisah, upacara ritual yang dilakukan kepada Mother Goddess adalah untuk meminta kekuatan hitam pada setan. Lalu yang kedua adalah Tree of Life. Kalian pasti tahu dong tentang pohon yang ditampilkan saat narasi dibacakan. Tree of Life dikabarkan memiliki hubungan dengan orang Yahudi dan juga misteri Kabalah dari Babylon. Kabalah adalah kepercayaan Yahudi yang amat rahasia dan disampaikan dari mouth to mouth. Ajarannya berupa ilmu sihir dan ritual pemujaan setan yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun lalu. Itulah pendapat dari para netizen. Kenapa mereka menganggap bahwa musik video Mama itu memiliki unsur-unsur Illuminati. Tapi setelah aku teliti lebih lanjut, di sini aku tidak menemukan hal-hal seperti itu. Di sini aku coba untuk positive thinkingnya guys, nggak ke negative thinkingnya dulu. Jadi dari penelitian yang telah aku dapatkan, Mama EXO ini kayak lebih mengarah pada unsur-unsur yang bertemakan kerajaan. Kenapa dapat seperti itu? Coba sekarang kalian perhatikan liriknya. Di bagian pertama mereka akan menyanyikan kematian, pembunuhan, pertarungan, teriakan. Ini adalah perang. Tolonglah kami, Mama, Mama, Mama. Kembalikanlah, bantu kami mewujudkannya, Mama, Mama, Mama. Jadi siapa sih yang dimaksud Mama oleh mereka di sini? Apakah ada Mama selain Mother Goddess? Ada dong guys. Jadi kalau dalam orang Korea, terutama pada masa kerajaan, Mama ini adalah seorang ratu atau berarti yang mulia. Kalau raja itu sering disebut sebagai Joa. Kalau yang ratunya itu disebut sebagai Mama. Itu guys. Jadi dapat kita simpulkan bahwa EXO ini kayak meminta pertolongan nih guys kepada si ratu untuk membantu mereka. Terus jubah hitam ini, kalau kalian mungkin sering nonton drama Korea, di saat mereka melakukan pertemuan rahasia, mereka biasanya akan menggunakan jubah hitam sebagai bentuk penyamaran. Dan selain itu guys, banyak sekali simbol-simbol yang akan mengarahkan kita kepada kerajaan dan juga peperangan. Mulai dari gerhana yang melambangkan tentang raja dan juga ratu, lalu ada phoenix yang melambangkan tentang ratu dari Korea. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah ini punya hubungan dengan Illuminati atau enggak? Kalau menurut aku sih, enggak ya. Ini tuh emang mengarah kepada kerajaan. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah. Dan kita akan masuk ke grup dan juga lagu yang kedua, yaitu ada G-Idol dengan lagu mereka yang berjudul Oh My God. Musik video untuk Oh My God bisa kita bilang sebagai musik video yang sangat artistik banget, mewah,
serta creepy juga. Jadi terdapat banyak hal yang akan ngebuat kita sebagai penonton itu merinding saat menontonnya. Bener gak? Aku jujur merinding sih. Jadi karena kekreepyannya ini, banyak sekali orang berpendapat bahwa musik videonya ini kayak berhubungan dengan Illuminati. Tapi setelah aku melakukan penelitian, saat melakukan pembedahan terhadap teorinya, di sini aku nggak menemukan unsur-unsur yang berbau Illuminati. Di sini aku menemukan hal-hal yang lain guys. Mulai dari teaser deh, dan juga gambar dari albumnya. Semuanya itu akan mengajak kita untuk mengenal yang namanya Fallen Angel. Siapa sih itu Fallen Angel? Jadi dalam agama Ibrahim, Fallen Angel adalah malaikat yang diusir dari surga. Dia diusir karena dia ini sering sekali mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Arti keseluruhan dari lagu dan juga musik video Oh My God adalah mereka ini seakan-akan menyindir dan memberikan peringatan kepada kita semua bahwa di saat kita sudah tenggelam dalam rayuan iblis, maka kita akan berakhir dan tenggelam di dalam neraka. Bagian Soyeon dan juga Minnie telah mempertegas tentang hal tersebut. Dan selain itu banyak sekali simbol-simbol yang mengarah pada cerita Adam dan juga Hawa. Mulai dari gambar ular yang berada di dalam album mereka, serta apel yang dipegang oleh Sujin. Jadi dalam cerita Adam dan Hawa saat berada di surga, mereka itu dilarang untuk memakan buah-buahan terlarang. Mereka sebenarnya itu nggak mau memakan buah-buahan tersebut, tapi nantinya ada seorang evil atau iblis yang akan menyamar dalam bentuk perwujudan sebagai seekor ular. Nah nantinya mereka akan menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah-buahan tersebut. Dan dikarenakan hal itu, Adam dan Hawa akan memakan buah-buahan terlarang itu. Sehingga karena inilah mereka nantinya diusir dari surga. Dan di saat diusir dari surga, mereka akan terus digoda oleh si iblis atau evil yang selalu mengikuti mereka. Kalau mereka itu tergoda dengan rayuan iblis tersebut, maka seperti yang aku bilang tadi, mereka akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berbahaya banget, yaitu masuk ke dalam neraka. Itu aja sih kunci dari teorinya. Maksudnya nggak ada hal-hal yang mengarah kepada Illuminati seperti yang dicurigakan oleh banyak orang. Kalau menurut kalian sendiri saat nonton, gimana nih pendapat kalian? Komen dong di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke grup ketiga dan juga lagu mereka. Kali ini ada Red Velvet dengan Peek-a-Boo. Musik video dari Peek-a-Boo sendiri itu menceritakan tentang bagaimana Red Velvet sebagai rubah akan melakukan sebuah persembahan jiwa pada bulan purnama untuk membangkitkan temannya yang telah meninggal. Dan orang yang telah meninggal itu adalah Joy. Dalam budaya Korea, diceritakan bahwa rubah itu akan memakan hati seorang manusia. Jadi untuk membangkitkan Joy, mereka nanti memerlukan hati manusia. Nah, orang yang akan menjadi korban mereka adalah Pizza Boy. Red Velvet ini akan menggoda si Pizza Boy, membuat ia terpikat dan masuk ke dalam jebakan mereka. Dan pada saat jam 12 malam, mereka akan mulai melakukan ritual tersebut. Mereka di sini akan memainkan sebuah permainan yang bernama Peek-a-Boo. Satu hal yang perlu kalian tahu tentang permainan Peek-a-Boo adalah kalian ini enggak boleh keluar dari rumah tempat kalian memulai ritual tersebut. Intinya adalah kalian itu harus tetap bersembunyi sampai nanti keluar matahari atau pagi. Tapi di sini kita lihat bahwa para member Red Velvet itu nanti akan dengan sengaja menuntun pria tersebut untuk keluar dari rumah tempat mereka melakukan ritual. Dan of course kita tahu bagaimana endingnya, karena dia telah keluar, dia nanti akan mati. Dan usut punya usut, ritual atau permainan Peek-a-Boo yang dilakukan oleh Red Velvet ini bukan hanya sekali atau dua kali dilakukan, tapi udah banyak kali, karena kita ngelihat di sini banyak sekali korban-korban yang telah menjadi buruan mereka. Dan kita akan masuk ke grup yang keempat. Di sini kita punya Dreamcatcher dengan lagu mereka yang berjudul Chase Me. Musik video Chase Me menampilkan tentang seorang paranormal yang akan datang ke sebuah tempat yang dihuni oleh arwah-arwah member Dreamcatcher. Melalui lagu tersebut, mereka menantang paranormal untuk dapat menangkap mereka. Kalian pasti tahu dong apa makna dari nama mereka. Dreamcatcher itu berarti tentang penangkap mimpi. Dalam drama-drama Korea, Dreamcatcher ini sering dikatakan akan membuat kita mendapatkan mimpi yang baik. Tapi kalau untuk Dreamcatcher yang satu ini bukan guys. Mereka tidak akan memberikan mimpi yang baik, tapi akan memberikan mimpi yang buruk. Konsep dari Chase Me pun juga demikian. Mereka nanti akan masuk ke dalam mimpi-mimpi target mereka. Paranormal yang datang menangkap mereka akan terus diteror melalui mimpi buruknya. Pria tersebut akan dibuat sangat ketakutan, dilukai melalui boneka, hingga beragam hal lainnya. Dan untuk mengalahkan Dreamcatcher, pria tersebut harus dapat mengalahkan Dreamcatcher di dalam mimpi buruknya. Jika ia tidak bisa mengalahkan mereka, maka ia akan diteror selama-lamanya. Dan untuk yang terakhir, di sini kita punya BTS yang Blood, Sweat, and Tears.
Musik video dari BTS yang satu ini dapat kita katakan lumayan creepy karena efeknya juga mungkin sangat gelap banget. Di sini juga terdapat gambar patung bersayap dan berbagai hal lainnya yang ngebuat musik videonya emang agak terlihat sangat creepy guys. Karena hal ini banyak yang salah paham dan aku juga udah ngelihat bagaimana komentar dari netizen yang menyebutkan bahwa musik videonya ini terdapat unsur-unsur yang berbau Illuminati. Namun hal itu menurut aku salah ya guys, agak keliru juga. Karena sepengetahuan aku, Blood, Sweat and Tears ini merupakan kelanjutan dari Wing Short Movie. Dan apa yang terjadi di musik video tersebut itu memiliki keterkaitan yang erat dengan Abraxas. Abraxas adalah kata-kata mistik yang terdiri dari huruf-huruf Yunani. Abraxas juga sering disebut sebagai Abrasax dalam beberapa sumber. Kata itu diyakini memiliki sifat magis dan bertuliskan pesona kuno dan jimat. Gereja Katolik sendiri mempertahankan Abraxas sebagai dewa kafir dan menjulukinya iblis. Menurut Kamus Infernal J. Collin, The Flash, dia melanjutkan dengan menggambarkan Basilidan sebagai bidat. Abraxas dilambangkan pada jimat kuno dengan kepala ayam jantan di tubuh seorang pria dengan cambuk perisai di tangannya. Kalian pasti tahu dengan seseorang yang bernama Carl Jung? Yaps, dia adalah pemilik teori yang sering digunakan oleh BTS dalam konsep teori-teori mereka. Jadi Carl Jung ini merupakan seorang gnostik dan juga psikolog modern. Dia mengklaim bahwa Abraxas adalah dewa yang lebih tinggi daripada dewa Kristen dan sebenarnya merupakan kombinasi antara dewa dan juga iblis. Dan hal tersebut telah diungkapkan oleh Carl Jung dalam bukunya yang berjudul The Seven Sermons the Dead. Dikarenakan Blood, Sweat and Tears ini memiliki kaitan dengan Abraxas, maka secara tidak langsung mereka telah terkait dengan Gnostik sama seperti Carl Jung. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Gnostik? Jadi Gnostik atau Gnostisisme adalah ajaran agama yang didasarkan pada Gnosis, yang berarti pengetahuan rahasia yang digunakan untuk mencapai keselamatan dan kembali ke asal spiritual sejati kita, jauh dari alam fisik dan juga kejahatannya. Sementara kita terus melakukan siklus reinkarnasi atau kelahiran kembali, mungkin akan terjadi keajaiban, mistisisme atau agama yang lama maupun baru itu dapat membimbing kita kembali ke asal sejati dan bentuk murni kita. Intinya adalah terlahir dalam keadaan yang bersih tanpa ada noda. You know what I mean? Nah guys, itu adalah 5 musik video K-pop dengan konsep tercreepy, yang mana dengan konsep mereka yang agak creepy ngebuat orang-orang lain itu berpikiran negatif dan bahkan menyebutkan konsep mereka berhubungan dengan Illuminati. Dari kelima musik video tadi, mana yang ngebuat kalian merinding banget dan mungkin ngebuat kalian salah paham? Komen di bawah ya. Dan untuk video kali ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua ya. I'm Yusoki pamit, thanks for watching, see you next time, annyeong! 감사합니다.